Inara tinggal di rumah Insanul. Masih serumah jadi. Agama kan kalau berhubungan dari deketan, pegangan tangan, ya udah sih. Ya udah nikah aja kalau pengen buru-buru banget mah. Betul. Iya kan, secara kan public figure ya kan, Betul. punya teman banyak. Pasti bakalan jadi fitnah, banyak yang curiga. Iya, Jadi mending pasti. langsung nikah resmi aja. Iya, Kayak benar. gua. Karena ternyata CCTV diakses oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dan itu disebarkan kepada orang lain dan bahkan ke media sosial. Makanya Undang-Undang Nomor 8 Kok disebarkan ke media sosial? CCTV-nya aja belum bocor. Hah? Kan CCTV-nya cuma buat barang bukti di sini kan? Halo teman-teman, kembali lagi di channel FK Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini kita bakal ngebahas soal Insanul tinggal di rumah Inara Rusli, teman-teman. Loh, kok bisa kayak gitu? Nah, dijawab oleh ibunya Virgon ya, soal isu yang beredar itu. Aku juga nggak tahu isu ini benar atau tidak. BTW, emang ada berita apa lagi nih yang viral ya? Silahkan komen, bakal kita bahas di channel ini gitu. Karena untuk yang viral sekarang kayaknya belum ada gitu ya. Masih soal tentang, nah ini cut aja. Yaudah guys, kita mulai videonya sekarang juga. Jangan lupa klik tombol subscribe. Kita mulai videonya sekarang. Kayaknya butuh minum deh. Oke, yang pertama kita dengerin dulu. Benarkah Inara sekarang tinggal di rumah Insanul? Ini tanggapan Ibu Virgon. Inara tinggal di rumah Insanul. Masih serumah jadi. Terus katanya sih Inara ini sekarangnya itu tinggal di rumah Insanul katanya. Itu tanggapannya Mami gimana? Gak ada tanggapan saya, terserah mereka. Mau berenang di lautan, mau ngobok-ngobok kolam, serah. Ya itu gak ada urusan sama saya, Islam my business. Bukan bisnis keluarga saya, iya kan? Hah. Jadi Inara Rusli tinggal di rumah Insanul. Oke, kita lihat deh komentar netizen. Mau berenang di lautan, mau ngobok-ngobok kolam. Lagian wartawan ada-ada aja. Untung emaknya Virgon pinter gak kepancing. Bagaimana dia pernah jadi menantumu loh bu? Justru dia baik-baik nggak memperkeruh suasana. Oke, tapi kan ada yang beredar juga kalau Insanul tinggal sama Inara. Coba-coba kita lihat ya. Ini dia. Dapat info dari orang, IR sama IF masih tinggal serumah sampai sekarang. Terus soal laporan IR ke IF, semua itu settingan termasuk IR hamil. Oh iya ya, di komentar ini nggak ada penyebutan nih kalau IF tinggal di rumah Inara, tapi IR yang tinggal di rumah IF. Oke, masa sesettingan itu gitu sampai melaporkan Insanul terus tinggal serumah. Aduh, pusing kepala saya. Jadi yang benar mana gitu? Yang mengatakan jika Insanul Fahmi sampai saat ini faktanya masih tetap bersama dan ada di rumah Inara Rusli. Laporan Inara yang sebelumnya dilayangkan kepada Insan, hal tersebut hanyalah sebuah skenario marketing yang sengaja disusun untuk menjaga image Inara Rusli sebagai public figure. Sebab pada dasarnya laporan Inara terhadap Insan tidak termasuk dalam unsur pidana penipuan. Ternyata dugaan aku selama ini bener ya. By the way, bener gak sih ini berita? Apa cuman ada yang ada-ada? Tapi ini kan media bener loh bawanya. Maksudnya bukan dibikin-bikin kan. Inara Rusli itu suhu. Si Insan adalah pemain, Mawa adalah korban. Kan udah nikah, apa salahnya tinggal bareng? Masuk akal. Nggak salah. Ya bener sih ya, nggak salah guys. Terus gimana soal yang ini? Mengejutkan, KTP Insan berstatus Inara merasa tertipu. Kan nggak konkret kan ketika dia tinggal serumah, tapi dia buat lapor merasa ditipu. itu ternyata di prank. Karena apa? Karena dia ternyata diberikan KTP yang masih lancar dan si Fahmi mengaku bahwa dia berisi dan juga punya anak, sehingga Inara mau menikah siri bersama yang bersangkutan. Artinya unsur penipuannya ada di situ, sehingga Inara melaporkan penipuan ya terhadap perkawinan dia di
pihak kepolisian. Bahkan Inara juga melaporkan terkait dengan undang-undang perlindungan data, karena ternyata CCTV diakses oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dan itu disebarkan kepada orang lain dan bahkan ke media sosial. Makanya Undang-Undang Nomor 8 perlindungan data juga dia laporkan juga, dan menurut saya wajib ya, jangan sampai orang seenaknya mengakses. Kok disebarkan ke media sosial? CCTV-nya aja belum bocor. Hah? Kan CCTV-nya cuma buat barang bukti di sini kan? Privasi orang ya, lewat apa namanya CCTV, karena itu tidak diperbolehkan, karena itu sangat privasi. Dan saya juga mau menyampaikan bahwa ketika laporan Inara itu masih berjalan dan juga laporan daripada istri sah dari Surah Fahmi lagi berjalan, ini adalah dua hal yang menurut saya kita harus simak satu-satu. Ketika nanti ternyata laporan istri sah dari Surah Fahmi itu ternyata terbukti bahwa kedua orang ini melakukan tindakan perzinahan atau perselingkuhan, ini akan lari ke soal hak asuh. Kenapa? Hak asuh kan virtual sama Inara, itu hak asuhnya kan di Inara. Tapi dalam perjalanan ingat, hak asuh itu tidak mudah. Itu bisa dicabut kalau satu melakukan tindak kejahatan, narkoba, judi dan lain sebagainya. Bahkan yang paling fatal adalah kalau terbukti melakukan perzinahan, itu hak asuh bisa dicabut dan diberikan kepada mantan keluarga. Tapi sebab Oke, terus-terusan kan Inara berstatus ditipu. Oke, KTP kan seumur hidup. Kok bisa percaya sama KTP? Tetap aja salah ya berarti Inara ya. Salah kan dari komen ini? menurut aku ya si Nara yang mungkin banget nggak tahu secara kalau misalnya kita dekat sama orang, kalau misalnya orang itu punya istri, beda lah sama orang ada istri. Betul. Iya benar kan? Ngapain Tapi pergi-pergian sama terus Inara gitu. di Instagramnya dia fotonya banyak sendiri. Sekarang satu deh, kalau misalkan lu nggak punya bini, kenapa lu mau nikah siri? Kenapa lu mau nikah siri? Kenapa nggak nikah resmi aja? Kenapa nggak nikah resmi? Ayo, Iya. ya kan? Itu Itu satu. karena katanya menunggu sampai tahun depan daripada nanti nggak benar di dalam agama kan kalau berhubungan deketan, pegangan tangan, ya udah siring. Ya udah nikah saja kalau pengen buru-buru banget mah. Betul. Iya kan, itu secara betul. kan public figure ya kan, Betul. punya teman banyak. Pasti bakalan jadi fitnah, banyak yang curiga. Iya, Jadi mending pasti. langsung nikah resmi aja. Iya Kayak benar. gua. Nah, lu kawinnya apa? Resmi dong. Nah, kenapa nggak siri aja? Sempet waktu itu kita ada kepikiran mau melakukan seperti itu, tapi akhirnya kita berpikir ulang, banyak ngobrol sama keluarga, dan akhirnya bilang memang resmi adalah yang paling benar karena tidak bakalan ada kecurigaan, tidak ada fitnah, menghilangi hal-hal yang seperti itu gitu loh. Jadi akhirnya lebih jelas aja gitu loh. Terus yang kedua, Enggak, gini, aku setuju dengan poinnya kalian ya bahwa dari kasus apa yang terjadi sama Inara sama Ihsanul itu banyak banget tanda tanya dari peristiwa kejadiannya gitu. Kalau kan gue kasihan juga sih sama istrinya ya, bisa harus mengetahui hal ini dengan cara yang nggak enak gitu, tahu bahwa suaminya itu bohong sama dia, sekarang suaminya dituduh membohongi Inaranya juga, kayak blunder gitu loh problemnya. Pertanyaan gue adalah gini, kenapa sih biasanya laki-laki melakukan itu? Kalau kayak Ihsanul gitu, kan udah punya istri, kenapa masih cari yang lain? Kenapa masih cari perempuan lain? Kenapa masih ngajak perempuan lain? Kita ngomong in general aja nih, tidak subjektif. Yes. Ya mungkin ya ada permasalahan di rumah tangganya itu sih kalau gue bilang yang harus diselesaikan dulu. Ya. Kenapa sampai ada pemikiran untuk melakukan seperti itu gitu loh. Tapi apa yang dilakukan sama si cowoknya pun bisa dibilang nggak bener gitu loh. Karena dia mengatasnamakan agama misalnya untuk berniat untuk melakukan itu. Jadi dia tidak mau menceraikan yang ini, tapi dia tahu kalau misalnya dalam agama tuh ada istilah yang namanya poligami dan segala macam, dan ada nikah siri apa segala macam. Jadi itu yang digunakan untuk berusaha untuk mendekatkan dengan wanita lain gitu loh. Jadi yang jadi pertanyaan adalah kenapa dia tidak menceraikan yang ini dulu terus selalu menikah dengan yang baru gitu misalnya. Oke, bahkan ya ini statementnya ya, banyak banget kejanggalan dari nikahnya Inara. Ini nggak salah undang bintang tamunya Andrew. Mereka pernah menjadi pelaku dan ini sudut pandang dari mereka. Makanya mereka yang diundang. Itu kan. Makanya mereka berstatement gitu kan. Sama-sama pemain soalnya. Udah pemain nih, udah pro. Gacernya dan rela sujud nih, kayaknya orang emang hobinya sujud aja ya, di mana-mana kayaknya dia rela buat sujud ya kan. Ya enggak lah, rugi banyak ya kan, istri nggak dapet, kerjaan hancur, masa yang istri juga kagak dapet ya kan. Jadi kalau ada yang bilang ini cinta ya nggak tahu juga ya, mungkin ini tentang untung dan rugi ya kan. Kalau nggak dapet dia ya rugi abis-abisan gitu ceritanya. Yaudah guys, aku undur dulu. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. Videonya simple aja kayak gini ya, nggak ada apa-apa lagi. Jangan lupa klik tombol subscribe. Kalau ada kasus yang lebih viral silahkan di komen guys ya. Kita bakal coba mencari tahu apa nih kasus yang lagi viral. See you, bye bye.
subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.